Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali teman-teman Yellow Channel dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan kembali berdiskusi, berbincang bebas. Ya, mudah-mudahan asik juga obrolannya tentang isu-isu terkini yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Saat ini kita ingin berdiskusi tentang isu yang ramai di media dan juga faktanya memang terjadi di beberapa event di tingkat nasional, terutama tentang hasil-hasil survei beberapa lembaga survei, termasuk juga sinyal-sinyal dari beberapa pihak terkait dengan pemilu 2024 dan figur-figur calon presiden. Nah, saat ini kita sudah hadirkan salah seorang narasumber yang sangat istimewa karena di tengah kesibukan beliau, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Ibu Dr. Madiras Amanda Gelgel, berkenan hadir ke studio Yellow Channel untuk berdiskusi tentang itu. Isunya tentu saja karena beliau selama ini banyak melakukan survei dan juga penelitian terkait isu-isu politik sebagai bagian dari tugasnya sebagai akademisi, juga sekaligus sebagai partisipasinya sebagai warga bangsa untuk memberi kontribusi mewarnai konstelasi dunia politik saat ini. Selamat bertemu di studio Yellow Channel, Bu Ras Amanda. Makanya Ras saja tuh, Amanda saja nanti. Bebas Ya. Senang bertemu lagi. Ya, walaupun seragam kita hitam-hitam, ini betul-betul tidak di style ini. Ya, dan bukan berarti kita berpandangan gelap terhadap bangsa ini. Justru dengan baju hitam kita bisa melihat lebih cerah bagaimana perkembangan perjalanan politik ke depan, Bu Amanda. Nah, saat ini kita simak di berbagai media tentang rilis hasil-hasil survei, terutama pertama terkait dengan hasil survei pilihan masyarakat terhadap partai politik ya. Kebanyakan dan memang faktanya selama ini sudah mereka peringkat itu, sudah mereka ranking bahwa partai yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan saat ini, yang pertama adalah PDIP, yang kedua Golkar, Gerindra, kemudian berikutnya partai-partai yang lain. Ada juga survei yang menentukan pertama PDIP, kedua Gerindra, ketiga partai lain dan seterusnya. Ada juga yang menentukan yang pertama Golkar, kedua PDIP, yang ketiga Gerindra, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kok survei-survei itu bisa beda-beda hasilnya, Bu? Ya, kenapa ya, Bu Amanda itu ya? Jadi ini kayak kelas metodologi nih, kalau di awal nih. Kalau kita boleh buka dengan penjelasan umum tentang metodologi. Jadi bagaimana sebuah metode ini kan sebenarnya kalau kita nih di akademisi itu kita tidak boleh bohong. Tidak boleh by design ya? Iya, tidak boleh. Kita boleh salah nih. Jadi kita punya hipotesis, ternyata hipotesisnya salah, kita harus bilang ternyata hipotesis kita salah. Beda dengan politisi ya, seperti itu. Nah, untuk metode survei ini gimana kita mendapatkan nilainya bisa beda-beda, kita harus lihat dulu siapa nih respondennya. Siapa respondennya, kapan mereka melakukan survei, dan di mana mereka melakukan survei. Jadi saya tidak merujuk salah satu lembaga survei manapun nih ya. Sebut saja hypothetically ya. Sebut saja lembaga survei A. Dia ini ternyata memang ingin partai yang berwarna, biar warnanya nggak ada warna-warni. Misalnya ada partai ayam misalnya gitu ya, nggak ada ya kan ya partai ayam, maksudnya nggak ada lama-lama ya. Nah, dia pengen membuat biar partai ayam ini lebih percaya diri dengan nilai bagus. Dia tahu nih pemilih partai A ini banyak kan ada misalnya di Jawa Timur gitu. Jadi mereka melakukan survei di Jawa Timur, yang otomatis nilai partai A ini akan tinggi dibandingkan partai B, C, D gitu. Nah, jadi secara metodologi mereka tidak salah, mereka melakukan survei dengan cara yang benar, tetapi ada pemilihan tempat responden yang memang mereka pilih, yang mereka sudah punya hipotesis atau punya data sebelumnya di sana adalah pemilih yang tinggi. Nah, jadi survei-survei ini bisa dibuat seperti itu, gitu. Jadi mereka memilih, mereka tidak mengeneralisir atau dia hanya memilih tempat-tempat tertentu, tapi dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu ada. Ya, tapi itu kan kesannya seolah survei itu bisa dipesan kan, begitu kesannya. Artinya pesan biar di Jawa Timur kelihatan tinggi.
Tapi biasanya partai tidak ngomong seperti itu, manis ya. Iya, bahasanya tidak kesana. Tapi hal itu kan karena kita bisa lihat juga, nah lembaga-lembaga survei seperti ini biasanya mereka mungkin saya tidak tahu ya, tetapi mereka punya toleransi sekian persen tertentu gitu loh Pak. Jadi oke, tapi kan secara etika metodologi dia tidak salah. Gitu. Tapi kalau yang secara nasional Bu Amanda, ya. Nah, seringkali mereka kemudian tidak menyebutkan bahwa ini hanya di Jawa Timur atau tempat-tempat tertentu. Dianggap 5 daerah aja gitu. Dijelaskan ini di Indonesia. Seringkali seperti itu, Pak. Ya, karena secara nasional mereka kan mengklaim bahwa survei ini dilakukan dengan sebaran responden yang cukup merata secara nasional. Tapi pertanyaan awal saya tadi, kenapa ya kok bisa hasilnya beda gitu? Yang ini lembaga survei A menggolkan partai X sebagai jawara, partai Y sebagai jawara kedua, partai Z sebagai ketiga. Tapi lembaga survei B mutar balik lagi. Itu memang bisa terjadi itu tadi, mungkin waktunya berbeda, daerahnya berbeda, kemudian responden yang dituju berbeda, gitu. Jadi kan ada yang mungkin respondennya dia tidak, saya cari respondennya di atas usia sekian. Nah usia sekian mungkin udah ketahuan nih memilih partai-partai tertentu seperti itu. Itu bisa by design, tetapi secara metodologi mereka tidak melakukan kesalahan sih. Gitu. Iya. Ketika dikonfirmasi, ketika tingkat kebenarannya dari margin error sebuah survei itu kan memang rata-rata mereka akui ya, mereka klaim ada sekian persen tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil survei sehingga itu juga membuat mereferensi mereka untuk menentukan pilihannya nanti sejauh mana korelasinya itu. Kalau saya sih bahagia-bahagia aja apabila banyak survei yang bicara hasilnya beda-beda. Karena ini penting untuk pendidikan politik masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat ternyata kita beragam kok. Oh ternyata pilihan masyarakat tuh banyak gitu. Jadi katanya orang yang beruntung adalah orang yang punya banyak pilihan. Nah jadi kalau masyarakat itu kemudian mereka akan jauh lebih cerdas. Kalau hanya ada satu survei sama semua, malah bisa jadi gini. Oh malah akan menggiring satu orang untuk mengikuti suara mayority gitu. Kalau ternyata ada survei banyak yang kemudian isinya beda-beda, jadi mereka masih punya tidak tergiring, dan mereka juga akhirnya memahami bahwa berbeda itu biasa. Itu yang terpenting. Sebenarnya poin-poin yang selalu dijadikan pertanyaan atau kuesioner oleh lembaga survei terhadap responden itu memang katakanlah untuk menentukan peringkat keterpilihan partai tertentu. Adakah poin-poin itu sama? Misalnya jika Anda ikut pemilu saat ini, partai apa yang Anda pilih? Mungkin itu poin yang kali sama. Pertanyaannya pasti nah, tetapi apakah memang pertanyaan itu yang menentukan jawaban dari responden, ataukah memang responden memiliki referensi terdahulu, oh partai si A yang dulu menang, dan sebagainya? Apakah seperti itu? Jadi biasanya hanya dengan satu pertanyaan tersebut, apabila pemilu diadakan hari ini, saat ini, partai mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda memilih? Itu dulu pertanyaan. Kemudian partai mana yang Anda pilih? Kemudian untuk mengetahui kenapa alasan Anda memilih partai itu ada pertanyaan-pertanyaan lagi di bawahnya, biasanya seperti itu. Atau kemudian kalau yang biasa di kampus lakukan tidak selesai dengan survei, karena survei itu biasanya bicara kuantitatif di permukaannya saja. Jadi kita isi lagi dengan kualitatif, dengan alasannya kenapa, fenomenologi lah, kenapa Anda tetap memilih partai A gitu, kenapa Anda dulu memilih A sekarang memilih B, itu perilaku pemilih itu menjadi menarik untuk kita di akademisi ya, untuk melihat ada apa di sana gitu sih. Ya, tetapi sejauh mana hasil survei itu tadi Ibu katakan bisa menjadi referensi juga, motivasi bagi partai, referensi bagi masyarakat ke tingkat percayaan. Artinya karena seringkali dalam survei-survei pemilu-pemilu sebelumnya juga partai tertentu dianggap hanya memperoleh 0, sekian. Ternyata realitanya pada saat pemilu tinggi. Kemudian termasuk Golkar juga mengalami seperti itu. Pada zaman 2019 ada survei yang menentukan Golkar hanya akan mendapat 8% atau sekian persen. Tetapi faktanya setelah pemilu justru tinggi. Ini faktor apa yang berimbas ke sana? Jadi memang fenomena kalau kayak survei dadakan atau lembaga survei yang tiba-tiba baru muncul kayak gitu, itu juga tidak hanya mengkhawatirkan bagi kita akademisi ataupun penyelenggara atau partai politik lainnya, itu juga membahayakan bagi lembaga-lembaga survei lainnya yang sudah pertama kali ada
sudah tetek lah bayunya seperti itu, sehingga kemudian mereka ini para lembaga-lembaga survei ini dia kayak membuat asosiasi gitu Pak. Nah ini loh lembaga yang memang mereka sudah bisa saling buka-bukaan nih, bahwa kita itu melakukan tanpa ada titipan, kita ini melakukan tanpa bukan by design dan segala macam. Nah lembaga-lembaga survei ini yang masih juga kemudian kayak ikut tercoreng dia dengan lembaga-lembaga survei yang baru muncul atau siapa. Tetapi masyarakat tuh sekarang udah cerdas Pak. Jadi masyarakat sekarang misalnya itu ada survei, nah surveinya siapa? Ada pertanyaan itu, siapa mereka di balik survei itu? Udah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sejak 2-3 tahun yang lalu. Jadi mereka tidak mudah dengan percaya survei. Jadi ada nama-nama lembaga survei yang cukup besar, mereka cukup yakin. Tetapi kalau untuk lembaga survei yang kok kayaknya namanya juga masih aneh gitu. Iya, namanya aneh, baru muncul, udah gitu yang presentasi nggak tahu siapa, baru atau ternyata dia punya latar belakangnya ketahuan nih orang mana, orang dari siapa gitu. Jadi masyarakat udah cukup cerdas. Saya sih cukup yakin ya, walaupun ada survei mengatakan si A, B, si B, C gitu kan. Tetapi saya yakin masyarakat itu tidak lagi dengan mudahnya bisa terpengaruh dari pemberitaan-pemberitaan survei A, B, C gitu. Karena kita ini sekarang di zaman yang tidak hanya satu media yang jadi referensi, ada banyak referensi media-media lainnya. Tapi berarti itu artinya masyarakat akan melihat kredibilitas lembaga survei yang mana, kemudian track record mereka di mana, bahkan juga dari nama dan fakta-fakta yang membuktikan bahwa survei itu benar hasilnya pada pemilu berikutnya. Nah, pertanyaan saya, walaupun ini bahasanya apapun ya, sebenarnya dari sisi sudut pandang seorang akademisi yang melihat secara netral, walaupun tadi bahasa metodologi itu semua benar, mereka jalankan dengan baik, bisa nggak lembaga survei itu dipesan? Artinya dipesan untuk kepentingan tertentu. Mungkin tanpa ada kata survei, kata lembaga ya Pak. Survei bisa dipesan, bisa. Survei bisa dipesan, bisa. Hasilnya seperti apa yang tidak bisa dipesan? Nah, hasilnya nggak bisa ya. Nah, artinya hasil yang dipesan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan pemesan. Gitu. Nah itu tadi kemudian bisa saja dengan menentukan, oke, daerah mana nih yang A-nya banyak, ya udah di situ aja kita survei, selesai gitu. Misalnya kita mau lihat nih, misalnya contoh nih. Jangan contoh deh, nanti ada ketersinggungan. Ya, ada A tahu nih kalau bahwa di provinsi ini dia tuh sangat kuat gitu kan. Mau apapun ya A ini pasti menang. Ya udah, kalau kita mau lihat bagaimana tingkat keterpilihan partai A ini di Indonesia, ya 80% ambilnya sampelnya di provinsi A. Udah tinggi kan dia. Dan itu secara metodologi benar. Tapi sebenarnya tidak boleh digeneralisasi di seluruh Indonesia. Tapi kan dia bisa mengatakan, oh tingkatnya tinggi cukup, tapi dia tidak D-nya kemudian digeneralisir ya, dinafikan. Iya. Nah kemudian dari survei juga Mbak Manda, selama ini lembaga-lembaga survei itu juga mensurvei calon-calon presiden 2024. Pasti. Dan nama-nama yang muncul ya berkisar hanya ABCD itu aja lah. Ya kalau untuk presiden mungkin kita bisa lebih terbuka. Ya, betul. Kalau partai mungkin tadi teman-teman ada yang tersinggung partai A, partai. Kalau presiden ada berbagai versi lembaga survei yang di satu sisi mengunggulkan Ganjar Pranowo ranking 1, lembaga survei lain Prabowo Subianto, lembaga survei lain Anies Baswedan, atau lembaga survei lain mungkin nama-nama siapa. Bahkan yang ada yang sudah membahasakan capres yang paling diminati oleh milenial adalah capres A, yang diminati Indonesia Timur capres B, Indonesia Barat. Nah, kalau khusus untuk capres, gimana Mbak Amanda melihat bahwa lembaga survei itu bisa nggak mereka dalam posisi sebagai lembaga yang independen, netral, dan bebas dari pesanan? Kalau kita bisa lihat ya, kalau hasilnya kalau untuk yang calon-calon presiden nih ya, kita juga bisa lihat bagaimana saat mereka presentasi atau hasilnya ada yang kita sebut dengan tadi sampling error. Nah, sampling error itu rata-rata ya paling oke lah hanya 5%. Nah kita bisa lihat kalau 5% itu kan berarti plus minus 5%. Misalnya nilainya Ganjar 17, misalnya nilainya Prabowo 12, itu kan berarti plus minus 5%, itu mereka bisa jadi sejajar kayak gitu. Nah kita kalau kita di akademisi kita lihat sampling errornya berapa nih, diferensiasinya itu berapa. Jadi kalau kita bisa jajarin nih misalnya beberapa lembaga survei, kalau kita dengan sampling errornya masing-masing, jangan-jangan mereka memang sama gitu.
tapi hanya karena sampling error aja ya, atau dengan misalnya di sini Prabowo 17, di sini Ganjar 12. Tapi kalau sama-sama sampling errornya 5% kan angkanya sama sebenarnya. Tapi dari sebaran respondennya, itu juga bisa tapi mereka mengklaim secara nasional gitu ya. Artinya adakah seperti yang tadi Mbak Amanda bilang itu? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat kapan mereka bisa diklaim secara dia adalah nasional, itu pertama kali itu kan adalah dari berapa jumlah respondennya. Jadi kalau misalnya negara kita ini 220 juta, berarti berapa persen sebenarnya yang dijadikan responden sampel ya, untuk kemudian dapat menyebutkan bahwa dia adalah suara nasional. Nah itu panjang nih, itu bisa 1 jam sendiri. Nah itu yang terkadang yang dilakukan para antar lembaga survei itu adalah membedah itunya dulu. Emang kamu surveinya kemana aja, di provinsi mana aja, dan alasannya apa. Jadi kalau mereka menentukan bahwa kita misalnya tidak di 34 provinsi, tapi hanya di 12 provinsi. Nah penentuan 12 provinsi itu bagaimana? Apakah diacak, ataukah memang proposif, atau dipilih? Nah itu hasilnya akan beda. Harusnya kan diacak. Nah, diacak kemudian diacak lagi di provinsi, kemudian diacak lagi kota atau kabupatennya, kemudian diacak lagi di kecamatannya, diacak lagi desanya. Nah, itu yang baru kita bilang pengambilan sampel yang baik. Nah, kita nggak tahu nih apakah mereka dari hanya cukup 12 provinsi, it's okay sebenarnya 12 provinsi, tetapi 12 provinsi itu diacak atau dipilih. Nah, itu. Tapi dari sudut pandang akademik, harapan Amanda terhadap lembaga-lembaga survei ini, baik mereka yang mengklaim dirinya sudah memiliki track record yang bagus maupun yang baru coba-coba dengan nama-nama yang belum dikenal juga oleh masyarakat, sebaiknya bagaimana mereka melakukan sehingga masyarakat mendapatkan referensi yang objektif. Ya tentang siapa yang harus mereka akan pilih pada sebenarnya prinsip lembaga survei itu nggak jauh beda sama prinsip inti dari penelitian sebenarnya. Jadi metodenya harus sahih dan valid dan reliable itu dulu. Jadi yang kita harapkan itu adalah mereka lembaga survei yang berani membuka dapurnya dan memastikan bahwa metodologinya itu penampilan sampel dan yang lainnya sudah valid dan reliable. Kalau mereka sudah dalam hitungan statistik mereka reliable dan valid, bagus. Itu aja saya harapkan bahwa mereka berpegang teguh pada etika peneliti bahwa metodenya itu harus valid dan juga reliable. Kalau tiba-tiba ujung-ujung sudah hanya dengan rilis bahwa capres A nomor 1, capres B nomor 2 dengan selisih persentase suara yang jauh berbeda, mungkin biasanya itu nanti para asosiasi lembaga yang akan mengundang dan kemudian membedah gitu. Karena mereka kayak sudah punya aturan etis sendiri di antara mereka, tidak boleh ada seperti itu sih. Nah itu tadi, tapi kembali ke masyarakat, saya yakin masyarakat jauh lebih cerdas kalau sekarang, jauh lebih cerdas. Mana lembaga survei yang objektif, relatif objektif, relatif netral dan independen, sehingga tidak ada kesan bahwa mereka by design, artinya dipesan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kan harga dirinya juga yang jatuh. Jatuh itu. Kemudian Mbak Amanda, terkait dengan capres ini juga, yang menjadi menarik bagi publik saat ini adalah sinyal-sinyal ada sinyal-sinyal atau gestur atau simbol-simbol dilontarkan oleh figur-figur tokoh-tokoh bangsa ini, terutama yang menarik itu kan tokoh seperti Pak Jokowi sebagai presiden saat ini beberapa kali melontarkan sinyal-sinyal terhadap capres siapa yang akan tanda kutip didukung untuk 2024. Kalau bisa saya yang memberikan contoh saat bersama Pak Erlangga Hartarto, karena waktu itu beliau menghadiri acara puncak HUT Golkar, sinyal yang dilontarkan oleh Pak Jokowi adalah Presiden menentang hendaknya orang yang memiliki jam terbang tinggi karena tantangan bangsa ini sangat berat, dan itu mengarah kepada figur tertentu seperti sosok Pak Erlangga. Pada kesempatan berikutnya Pak Jokowi melontarkan bahwa giliran berikutnya adalah Pak Prabowo Subianto. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Tapi pada event yang lain, Pak Jokowi memberi sinyal presiden itu mestinya orang yang memikirkan betul rakyatnya, tidak memikirkan diri sendiri, apalagi hanya di belakang meja. Ya, sebaiknya yang ciri-cirinya orang memikirkan itu adalah mungkin rambutnya putih, keriput di dahinya banyak, mungkin. Kemudian juga muncul lagi yang pernah semobil dengan Pak Jokowi, seolah-olah itu didukung. Ini sinyal-sinyal ini sebenarnya
bahasa politiknya apa nih? Hanya nyeneng-nyenengkan calonnya, ataukah untuk menetralisir calon yang tidak pernah diberi sinyal itu hingga merasa oh saya diberi sinyal juga begitu, Pak? Atau saya tidak dikasih sinyal gitu ya? Tidak dikasih sinyal ya. Jangan-jangan saya nggak bisa maju gitu kan? Jadi kalau kita bicara tentang simbol, kita bicara tentang sinyal lah bahasanya Pak Komang tadi, kita nggak bisa lupa bahwa bangsa kita ini kan bangsa penuh dengan mitos ya. Simbol-simbol juga. Simbol-simbol itu. Jadi bangsa kita tuh suka banget ya kayak gitu-gitu. Jadi Pak Jokowi itu ngerti banget nih dengan bangsanya, rakyatnya itu dia butuh nih yang kayak gini-gini gitu kan. Ini kan kayak simbol-simbol politik, mitos-mitos politik ini semuanya dimainkan. Beliau memang seorang dalang luar biasa ya, seperti itu. Jadi ini menjadi menarik buat masyarakat dalam artian ada yang diomongin lah di warung kopi kasarnya gitu. Nah sebenarnya apa yang Pak Jokowi kemudian saat bersama Pak Erlangga bicara A, kemudian kemarin di YBK bicara tentang si rambut putih semua dan yang lainnya, dan juga ada beberapa yang semobil dan yang lainnya. Sebenarnya kalau saya nih, kalau normatifnya bicara adalah Pak Jokowi ini tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan orang-orang ini memiliki kriteria A nih. Si Pak Erlangga memiliki kriteria A. Terus misalnya Pak Ganjar dia memiliki kriteria B. Yang mungkin kriteria Pak Erlangga dia tidak ada di Ganjar. Atau kita boleh bicara tentang dia juga selalu cukup atraktif dan cukup memberikan ruang untuk menteri-menterinya semua. Baik dari Erick Thohir kita juga bisa lihat. Kemudian bahkan Pak Mahfud MD sendiri gitu kan, yang bukan orang partai. Saya melihat bahwa Pak Jokowi ini seperti membukakan bahwa ayo ini banyak orang-orang baik, banyak orang-orang bagus yang bisa bertarung nanti di Capres gitu. Jadi seperti kayak ngajak masyarakat bahwa kita cari yang seperti ini, tapi yang ini adanya di sini loh, yang ini adanya di sini loh gitu loh. Nah ini seperti membukakan itu semua dengan caranya Pak Jokowi banget ya kayak gitu. Dan kita juga jangan lupa bahwa ada nama-nama lain yang sebenarnya juga sering muncul sebagai pilihan-pilihan alternatif. Tapi belum diberi sinyal seperti itu oleh seorang Pak Jokowi kan begitu. Ya belum, tetapi belum atau tidak saya tidak tahu ya. Seperti kayak misalnya sosok Ahok masih sangat dirindukan oleh banyak pihak gitu. Kemudian ada Andika Panglima yang mau diganti. Kemudian ada juga ketua-ketua partai lainnya gitu yang juga mulai melakukan manuver-manuver gitu. Tapi yang seperti saya bilang bahwa simbol-simbol sinyal-sinyal ini tuh Indonesia banget gitu. Seperti itu, dan masyarakat juga sebenarnya Pak Jokowi juga sangat sadar ya bahwa siapa nih anak emasnya dari Pak Jokowi. Saya tidak bicara PDIP, tapi anak emasnya dari Pak Jokowi, atau siapa yang sebenarnya Pak Jokowi ingin, karena terus terang ya, walaupun serangan terhadap Jokowi itu luar biasa, tetapi kepuasan masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap Jokowi itu masih tinggi. Jadi pengen lihat nih gitu, siapa nih yang sebenarnya direstui lah bahasa kasar. Ya, tapi ya kalau kita lihat dari sinyal-sinyal dan simbol-simbol yang ditunjukkan oleh seorang presiden seperti Pak Jokowi, itu efektifkah menjadi referensi masyarakat? Oh, ketika dengar Pak Erlangga, oh ya benar Pak Erlangga jam terbangnya tinggi, saya akan pilih beliau lah. Ketika dengar yang syarat rambutnya putih, dahi berkerut, dan akan saya pilih Pak Ganjar. Di situ di mana peran ketokohan seorang Pak Jokowi mereferensi kepada publik calon pemilih presiden nanti ini. Nah gini nih, ini nih, jadi masyarakat itu melihatnya gimmicknya, yang rambutnya putih, yang jam terbangnya tinggi kan gitu ya. Sebenarnya kalau saya tuh melihatnya bukan yang rambutnya putih, tetapi yang memikirkan bangsa, yang memikirkan rakyat. Kriteria, jadi dia selalu memberikan sinyal-sinyal pemimpin seperti apa yang sebenarnya masyarakat rindukan, yang berpengalaman misalnya. Kemudian dia pakai simbolnya terbangnya tinggi. Kemudian memikirkan rakyat, saking memikirkannya rambutnya putih. Memikirkan rakyatnya yang perlu kita ingat. Tetapi kan kalau di Indonesia serunya kan di situ ya. Jadi perbincangan gosip politiknya adalah yang terbangnya tinggi, yang rambutnya. Jadi simbol-simbolnya sangat physically gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya tadi Pak Komang nanya seberapa besar kemudian masyarakat kemudian berpikir, nah masyarakat juga berpikir tuh physically. Oh ini ciri-ciri siapa ya? Tapi ciri-ciri fisik. Tapi kita harus lihat juga sebenarnya makna yang ingin Pak Jokowi masyarakat pikir itu juga Pak Jokowi itu memberikan kayak pendidikan politik yang baik, kayak
cari orang yang memang berpengalaman, cari orang yang memikirkan rakyatnya gitu. Tapi yang kita dengar kan seperti itu ya, dan tapi itu yang jadi menarik. Iya, karena tiba-tiba orang juga biar seolah-olah menjadi referensi yang ditunjuk oleh Pak Jokowi yang rambutnya hitam tiba-tiba menyemir rambut jadi putih. Iya, ataupun yang rambutnya putih jadi rambutnya hitam. Dahi yang belum berkerut diisi kerutan, kan seperti itu misalnya. Tapi kan itu fisik tetap ya. Nah kemudian Mbak Amanda, di antara figur-figur capres yang sudah diberi sinyal oleh Pak Presiden ini memang notabene ada yang memang dari partai besar yang memiliki hak untuk menentukan calon sendiri, ada juga yang harus berkoalisi, dan juga dari partai besar tapi tidak menduduki struktur. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana Mbak Amanda lihat posisi Golkar? Partai Golkar adalah partai besar yang sudah mendeklar bahwa calon presiden Golkar bersama Koalisi Indonesia Bersatu memang sudah sepakat untuk mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nah, dalam konstelasi baik itu karena sinyalnya maupun hasil surveinya maupun referensi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap figur ini, bagaimana melihat peluang seorang Pak Erlangga ini dan Golkarnya sendiri bisa berjalan lurus untuk mengusung presiden dan syukur bisa memenangkan. Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Jadi ya berat ini, Mas Said sini ada yellow-nya. Ya yellow, ini tidak partai ya. Oke. Jadi pertama kalau kita bicara Golkar, jadi dari semua partai di Indonesia yang tetap memiliki karakter terlihat dalam semua pemilu, udah terkena badai, tsunami dan segala macam, yang tetap masuk itu adalah sebenarnya kan Golkar dia punya track record yang cukup baik ya. Jadi Golkar juga punya pemilih-pemilih yang sangat solid dan sangat loyal. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh partai-partai baru yang baru tumbuh misalnya pasca reformasi ini. Itu. Jadi sebenarnya Golkar itu punya kekuatan. Golkar itu punya kekuatan pemilih yang pasti. Tetapi kita tahu banget bahwa Golkar itu harus selalu dekat dengan penguasa. Golkar itu bukan tipe partai yang pernah berada di luar pemerintahan. Ya, tidak pernah dia di oposisi dan segala macam. Nah, hal itu yang kemudian dalam pandangan saya membuat Golkar menjadi partai yang cukup adem. Dalam artian dia jarang berulah dalam artian itu ya, jarang berulah dan tetapi kemudian kiprahnya yang ditunggu oleh masyarakat. Nah, itu yang kadang tidak terekam oleh masyarakat. Kiprahnya mana gitu kan. Kita tahu Golkar besar, Golkar solid. Golkar adalah ibu partai ya. Jadi dia sering mengeluarkan partai-partai baru gitu kan, misalnya seperti itu. Tetapi yang kemudian yang masyarakat rindukan dari Golkar adalah kemudaannya mana gitu. Golkar tuh sangat identik dengan partainya orang-orang tua nih gitu kan. Masih begitu ya? Masih. Jadi anak-anak muda tuh bingung gitu. Jadi ini cocok nggak ya di saya segala macam gitu. Nah itu jadi bukan kelemahan ya, tapi citra Golkar yang seperti itu yang kadang membuat akhirnya pada titik-titik tertentu itu bisa jadi malah akan merugikan Golkar sendiri. Gitu. Walaupun loyal nih, tetapi yang loyal ini kalau misalnya milenial dan Z itu udah hampir 58%, yang 40% yang loyal ini paling kan hanya 20 atau 18% nih Pak, sesuai dengan ini. Tetapi gimana nih menggait yang muda-muda ini sekarang gitu. Nah itu PR-nya Golkar yang luar biasa. Tapi kembali ke isu yang pernah Ibu survei juga terkait dengan generasi milenial, generasi Z, barangkali itu target pasar yang harus direbut oleh Golkar ya. Terus kalau kita boleh ngomongin partai yang katanya partai anak muda, ternyata tidak semudah itu ya. Kalau kita bicara, boleh ya sebut PSI misalnya, yang menyebut partai anak muda, ternyata tidak semudah itu juga meraih suaranya anak muda. Nah kalau kita bicara kembali kepada partai Golkar dan juga dalam Pilpres ini partai yang sampai sekarang itu bener nih mau ngusung Erlangga apa enggak. Nih kita masyarakat agak ragu-ragu nih, nih tidak ada ketegasan dari Golkar nih. Siapa sebenarnya sosok yang mau dimajukan? Apakah misalnya Pak Erlangga hanya misalnya jadi nanti capres, apakah hanya cawapres atau nanti akan nurut dengan koalisinya gitu. Nah, ini kita seringkali melihat Golkar itu partai baik gitu ya. Nurut iya gitu kan, dukung iya gitu.
seperti itu. Jadi saat apalagi sekarang sudah banyak yang bermain ombak ya, dengan Nasdem sudah mengusung dan segala macam, ya Aniesnya, kita udah bisa lihat itu, udah mulai ngecek ombak gitu kan. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menyebutkan Pak Erlangga, menyebutkan Ganjar ataupun yang lainnya, itu sebenarnya kayak testing the water gitu, bermain. Nah, Golkar seharusnya mulai sekarang udah mulai menyiapkan skoci, atau misalnya udah orang-orang udah mulai riding the wave bahasanya ya, udah main ombak gitu loh. Ini Golkar masih cipak-cipuk di pinggir pantai nih gitu. Gitu ya. Kasarnya kayak gitu. Hanya baru ngeliat kayak sama kayak nungguin ada yang ngajak nggak sih gitu. Nggak, Golkar tuh sebenarnya kuat. Golkar tuh sebenarnya juga sebuah partai yang kedua terbesar kan. Untuk sekarang ini. Sebelumnya Golkar dengan punya sejarahnya masing-masing. Nah, itu gitu. Ya, tapi kalau istilahnya test by the water atau berselancar di lautan itu, yang sekarang baru bermain selancar kan baru 1 orang. Partai lain juga saling menunggu, termasuk partai besar. Tapi yang lain udah bawa bendera. Dalam arti sayangnya belum ada kepastian juga. Iya, nah itu. Gitu. Jadi kalau yang satu udah main udah pakai kostum nih ya, yang lainnya masih bermain walaupun belum pakai kostum. Ya, artinya rekomendasi Mbak Amanda untuk seorang Erlangga Hartarto dalam permainan politik ini, dalam bermain selancar di tengah samudra politik menjelang Pilpres 2024 ini. Tapi jangan dilupakan satu, jangan kayak gini ya, kita mau ngajak anak muda tapi kemudian melupakan si baby boomers atau X ini. Bahwa apa ya, karakternya Golkar tuh jangan dilupakan juga, bahwa Golkar itu bukan, saya tidak pernah melihat Golkar tuh sebagai partai yang berasa gerusu gitu kan. Itu yang mungkin memang karakter partai, dan itu yang memang akhirnya mereka masih punya para pemilih loyalnya seperti itu. Jadi ini harus main cantik nih, karena kayak Golkar itu Golkar atau partai-partai besar yang lainnya juga harus tetap memegang suara yang sudah ada, yang loyal, tetapi dia juga mencoba meraih, tetapi tanpa kehilangan identitasnya. Mungkin Pak Erlangga memang tipikal, atau Golkar pada umumnya, Golkar dengan Pak Erlangganya itu kan bisa dipisahkan ya, tipikal yang ada di tengah-tengah ini gitu. Jadi kalau saya gerusu-gerusu yang nanti diomelin yang main atas, jangan kayak gitu, itu bukan Golkar gitu kan. Kalau misalnya mencoba kelamaan, yang di sini udah kemana-mana gitu kan. Pinter-pinternya Golkar. Ya, itu. Nah, kemudian Mbak Amanda, dari diskusi kita ini kan kita menangkap ada beberapa faktor. Ya, rekomendasi untuk partai melakukan apa, kemudian ada survei, ada sinyal dari seorang incumbent Pak Jokowi. Nah, artinya sebagai pandang pribadi maupun sebagai akademisi, kira-kira gimana konstelasi terutama akan sampai mendekati penetapan calon presiden 2024? Kemana? Kalau di bandulnya sekarang kan masih berayun-ayun. Nah, kira-kira nanti gimana kristalisasi dari kekuatan-kekuatan yang ada untuk kira-kira kemana nih? Menurut ini kajiannya bukan tukang ramal ya, tapi estimasi dan proyeksi berdasarkan kajian secara akademisnya. Kita jangan lupa ada Prabowo ya. Jadi dari tadi kita bicara Ganjar, kita bicara, tapi kita juga jangan lupa ada Prabowo, bahwa baik survei manapun Prabowo juga tetap mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, kita juga tidak bisa melupakan, kalau saya lihat nanti mungkin akan ada 3 kristalisasi kekuatan sih itu. Tapi dan kalau saya boleh penuh harapan ya, atau bukannya saya membebankan Golkar nih. Nah, di mana Golkar itu yang mungkin akan menjadi kekuatan dari ketiga ini. Misalnya PDIP entah dengan Puan, entah dengan Ganjar, atau misalnya ada sosok-sosok lain gitu kan, kita nggak tahu. Kemudian saya Gerindra dengan Prabowo, atau dia mungkin dengan ngajak yang lain. Nasdem, Demokrat kayaknya sudah akan menjadi satu, mungkin dengan KS. Ininya siapa? Anies, dan ada AHY di sana. Nah, kan sekarang tinggal posisinya Golkar ini. Kita udah punya koalisi juga Golkar. Iya, koalisi kan tetap cair, Bapak. Iya. Namanya juga politik. Nah, di mana posisi Golkar ini ya sebenarnya yang akan jadi garis cantik sebenarnya, Pak. Dia mau bersama siapa? Ada kemungkinan untuk memilih salah satu dari 3 kristalisasi yang sudah terbentuk itu. Bisa memilih atau memilih untuk sendiri. Atau bisa memilih untuk sendiri ya. Atau bisa dipilih oleh salah satu dari 3 ini ya. Karena mereka tahu Golkar itu tetap punya suara besar.
Paling idealnya yang mana? Idealnya artinya kajiannya akademis, tidak seorang juru ramal atau paranormal. Harus lihat dulu siapa capresnya masing-masing, Pak. Siapa capresnya, siapa cawapresnya, kan begitu. Ya, artinya dengan pilihan yang tepat dan ideal itu mungkin kita berharap kemenangan ada di pihak itu, kan begitu. Ya. Jadi kayak gini sih ya. Nanti dari antara 3 kristalisasi ini juga mungkin akan muncul juga nama-nama alternatif lainnya seperti Mahfud, Ahok atau yang lainnya. Nah, tetap saja nanti positioningnya Golkar menjadi sangat penting di pemilu 2024. Oke, terima kasih Mbak Dr. Amanda Gel-Gel Sama-sama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana. Kawan-kawan Yellow Channel, demikian diskusi kita tentang isu nasional sebenarnya. Bagi banyak orang mungkin isu yang berat, tetapi bagi kita karena ngobrolnya santai, jadi bisa sambil ngopi santai. Ya, sambil ngopi dan jajan Bali khas sajian kita di Yellow Channel bisa menjadi referensi juga bagi teman-teman di manapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu like, share dan subscribe dari siaran Yellow Channel Bali ini sehingga bisa menjadi referensi yang lebih luas bagi Anda ketika harus menentukan menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, baik ketika memilih partai maupun calon presiden. Terima kasih Bu Amanda atas kehadiran ke studio, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Kan masih muda juga, kan masih panjang, banyak penelitian yang harus bisa dilakukan sampai nanti pada saatnya mencapai puncak di dunia akademis. Sekali lagi terima kasih Bu Amanda, selamat. Terima kasih teman-teman Yellow Channel, sampai jumpa pada kesempatan berikut dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.